Kan saya Adis dari Zonasi Bekasi. Ya Bekasi ya. Gimana nih? Ustadz, ini perihal tentang tanya jawab ta'aruf Ustadz. Ya, ta'aruf ya. Jadi apakah kita sebagai perempuan boleh bertanya tentang kan saya memiliki dua persyaratan, kayak prinsip saya adalah laki-laki itu merokok atau tidak, dan keduanya mempunyai tanggungan hutang atau tidak. Nah, jika saya bertanya tentang tanggungan hutang, apakah perempuan atau istri harus menanggung hutang suami yang sebelumnya dari sebelum menikah kayak gitu? Jadi sebelum menikah suami udah punya hutang, apakah istri berkewajiban membantu juga atau tidak? Lalu yang kedua, apakah kita boleh bertanya tentang salah nggak sih Ustaz kita tanya setelah menikah, apakah kita bisa pisah dari orang tua masing-masing kayak gitu? Terkesan tidak mau mengurusi mertua atau tidak, gitulah Ustaz. Jadi karena kan beberapa akhir-akhir ini kan banyak tentang video-video tentang antara mertua dengan menantu yang tidak cocok atau cekcok atau pokoknya agak sedikit menakutkan, dan itu kalau kita bertanya nih apakah kita bisa pisah nih satu sama lain, jadi tidak mengikuti saya atau saya pun tidak mengikuti dia, jadi kita ngontrak atau bagaimana gitu, apakah boleh Ustaz? Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dua pertanyaan ya. Yang pertama masalah ta'aruf ya. Sebenarnya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arufu. Itu ayat tentang ta'aruf ya. Hai manusia, kami ciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling kenal mengenal. Nah, menuju akad nikah itu memang kita ada namanya ta'aruf. Setelah ta'aruf itu khitbah. Khitbah itu adalah melamar. Setelah ada kecocokan antara calon suami dan calon istri, lamaran namanya khitbah. Nah, kalau kita punya syarat-syarat tertentu boleh-boleh saja, tetapi memang dalam hadis Rasulullah SAW itu untuk mendapatkan suami itu kan syaratnya 4. Istri atau istri ingin mendapatkan suami atau suami dengan istri itu ada 4. Tulqau mar'ah li arba'in, nikahnya wanita karena 4. Pertama li jamaliha, karena cantiknya, kalau istri karena gantengnya. Pilih yang paling ganteng, pilih yang paling cantik, tapi jangan jadi sandaran utama. Yang kedua linasabiya, karena nasabnya, keturunannya, cari keturunannya yang baik, keturunannya ya, darah biru darah merah, dan baiknya, keturunan baik. Yang ketiga karena limaliha, karena hartanya, ini urusan harta utang ya. Pilih yang silakan pilih yang paling kaya, silakan, itu boleh, memang perintah Rasulullah boleh. Pilih yang paling kaya, pilih yang paling ganteng, pilih yang paling cantik, pilih yang paling keturunan bagus, pilih yang paling kaya, silakan. Dari yang keempat lidinia, karena agama. Nah, ini yang utama nih. Fasbar bijatidin taribat yadaka. Pilih agama, maka kamu akan bahagia. Kalau sudah agamanya bagus, artinya agama ini ya ibadah, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, maka yang lainnya itu mengikuti. Dengan agama dia menjadi tampan, dia menjadi cantik. Dengan agama dia menjadi kaya. Dengan agama dia menjadi orang yang baik, turunannya baik. Begitu. Jadi kalau tanya sih boleh aja, tapi kan kadang-kadang itu juga privasi gitu. Nanti malah akhirnya karena kita ingin memilih idealnya suami nggak punya utang, calon suami kita ya, suami itu tidak merokok, emang idealnya begitu. Ya itu silakan. Tetapi jangan sampai kita milah-milih akhirnya umur kita sudah 30-40 lewat, akhirnya nggak dapet jodoh misalnya ya. Aja deh. Nah akhirnya malah bahaya begitu ya. Yang terpenting adalah pilihan itu agama, paling utama agama ya. Agamanya adalah yang Islam, ibadahnya jelas ya soleh gitu, akhlaknya juga baik gitu ya.
Kemudian kalau calon suami itu punya utang, itu kewajiban suami bukan kewajiban istri, nggak ada kaitan dengan harta istri. Kan tadi disampaikan seorang suami wajib berikan nafkah kepada istri. Istri boleh nggak bekerja? Boleh selama suaminya rela. Tapi harus diingat, maksudnya dapat izin dari suami, ikhlas, rela dan mendapatkan izin dari suami. Tetapi kalau istri punya harta dari hasil kerjanya, itu uang istri bukan uang suami. Kalau suami uang istri, kalau istri uang istri gitu ya. Jadi tidak bisa mengakui uang istri itu menjadi uang suami, tidak boleh. Ya, itu harus disetujui oleh istri, kecuali kalau istri rela ikhlas memberikan itu hartanya untuk suaminya karena suaminya ekonominya payah gitu dan sebagainya begitu. Itu yang pertanyaan pertama, mudah-mudahan terjawab. Yang kedua tentang masalah kalau sudah rumah tangga, kewajiban suami adalah memberikan nafkah. Tadi kita bilang kan, nafkah itu adalah pangan, sandang, papan di antara papan rumah ya kan. Ya kalau sudah suami udah punya rumah atau kontrak, yang lebih baik memang kita ikuti, taat kepada suami. Taat kepada suami kalau suaminya mengajak pindah rumah, artinya bukan di pondok mertua indah ya. Dia pengen punya rumah sendiri atau paling tidak dia mandiri di tempat kontrakannya, ya silakan, kita wajib mengikutinya, wajib taat kepada suami. Itu. Seandainya suami mengajak ke rumah dia, ternyata di rumah itu ada mertua kita. Mertua itu orang tua kita kan ada 3, orang tua yang melahirkan, orang tua yang menikahkan, itu orang tua. Jadi jangan anggap mertua itu adalah mertua itu adalah orang tua kita. Jadi dengan sendirinya menjadi orang tua kita. Ya, jangan beda-bedain. Ya, memang ujian bagi seorang istri, bagi seorang suami kalau mertuanya galak, kalau mertuanya jahat, nah itu udah ujian namanya kan. Ujian. Mudah-mudahan bisa dengan ujian itu kita bisa menyikapinya bahkan menjadi ladang amal begitu. Nah, ya gitu ya. Jadi begitu. Ya kewajiban istri wajib taat, ya wajib taat. Kalau suaminya ngajak ke rumah mertua ya tafadhol, kita yang penting taat aja. Apakah dia di rumah sendiri, apakah di rumah kontrakannya atau di tapi yang terpenting suami itu harus memberikan nafkah lahir batin yang sesuai perintah Allah dan Rasulnya begitu. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Siapa dulu nih yang nanya? Laki-laki dulu deh. Laki-laki dulu gantian. Laki-laki dulu ya. Laki-laki dulu. Dari siapa namanya? Maaf ya, nanti nama sebutin. Saya Hasan atau Ahmad Sugiarto. Ahmad Sugiarto Hasan. Ya, gimana Pak? Ya, ini Pak. Kuasa. Kalau melihat yang tadi adalah dari cantiknya untuk menikah ya. Melihat perempuan, lihat cantiknya atau lihat tampannya, lihat keturunannya, lihat kaya miskinnya, terus lihat agamanya. Ini ada orang yang memang agamanya bagus, suami ini. Agamanya bagus, tapi miskin. Dan dari keturunannya juga memang bekas yang nggak bagus punya, preman itu orang tuanya. Tapi memang dia sekarang akhlaknya udah bagus, udah bagus banget. Dan dia katanya begitu, apakah si perempuan boleh memilih suami seperti ini atau juga sebaliknya di Islam? Itu saja. Iya. Dulu ada di zaman Nabi ada sahabat yang miskin, kere, pengen nikah. Ya Rasulullah, saya ingin menikah. Rasulullah tanya, punya apa kamu? Gak punya apa-apa. Ada cincin? Gak punya. Cincin dari buat mas kawin? Gak punya. Lalu Rasulullah nanya lagi, gak punya apa-apa? Saya susah ya Rasulullah, tapi saya ingin menikah. Akhirnya Rasulullah tanya, hafal gak kamu sholat ikhlas? Ya ikhlas saya hafal. Itulah al-ikhlas itu jadi mahar. Mahar sampai maharnya aja sholat ikhlas, saking miskin-miskinnya. Boleh. Ustaz 10 al-ikhlas 10. Boleh mahar mas kawin dengan al-ikhlas. Masalah. Jadi artinya innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat wajahmu tampan cantik. Allah tidak melihat fisikmu pendek, ya tinggi kurus, ya gemuk, Allah enggak lihat.
Allah nggak lihat hartamu kaya, ya Allah dapat hati dan amalmu. Inna akramakum indallahi atqakum. Supaya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Justru dengan ketakwaan itu seorang itu bisa kaya, seorang itu bisa bahagia. Rasulullah rumah tangganya gimana sih? Emang kaya? Enggak. Rasulullah SAW selepas bangun tidur pelepah kurma ada di bekas wajahnya. Jadi bukan tidur di sofa yang indah. Kadang makan, kadang tidak. Ya kalau nggak ada makanan nggak makan dia, tapi tidak marah. Bahkan suatu saat ketika sholat berjamaah, ya Umar bin Khattab itu nggak khusyuk waktu itu sholatnya. Selesai sholat dia ngomong, wahai sahabat jamaah, siapa di antara kalian yang tadi saya sholat tidak khusyuk karena mendengar ada suara perut yang kerongkongan gitu, yang lapar, nggak kerucukannya. Lalu nggak ada yang jawab. Rasul tersenyum, hai sahabat Umar, alhamdulillah 3 hari ini tidak ada makanan di rumah. Allah, nangis Umar, sahabat dari Umar, hai sahabat-sahabatku, kita punya pemimpin bukan seperti di Persia, di Romawi, dibandingkan raja-raja, sultan-sultan yang banyak makanan dan sebagainya, yang kaya raya. Kita punya pemimpin dunia akhirat 3 hari tidak makan. Allahu Akbar. Kalau memikirkan kita sampai begitu tuh Rasulullah. Ya, di akhir hidupnya beliau kerek miskin. Tapi tidak membuat rumah tangga itu malah ngebang. Justru dengan kesederhanaan itu menjadi bahagia. Rasul itu mengungkapkan kalimat baiti jannati, rumahku adalah surga. Apa itu? Karena saling pengertian antara suami dan istri. Suami memenuhi kewajiban, istri memenuhi kewajiban, haknya terpenuhi hak istri, hak suami terpenuhi hak suami, maka kebahagiaan pun didapati, bahagia dunia akhirat. Begitu. Allah, itu ya jawabannya. Ya, silakan. Mana dulu nih? Ini apa ini? Saya bingung nih. Ustaz yang lihat Ustaz ya. Banyak banget ini yang nanya. Subhanallah. Semangat ya. Kita batasin hanya sampai jam 7 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ibu. Saya ada di zonasi Bogor, Ustaz. Ya, dekat berarti tuan rumah. Iya. Saya mau tanya Ustaz, sebagai wanita ya Ustaz. Iya. Pada saat kita ingin melangsungkan pernikahan. Sudah nikah belum? Saya sudah. Oh, udah ya. Yang penting sudah nikah kan? Iya. Pada saat kita ingin melangsungkan pernikahan Ustaz, apakah boleh dari pihak wanita mengajukan perjanjian pranikah, terutama yang berhubungan dengan poligami, sehingga apabila suami melanggar kita boleh menuntut Ustaz. Ini kontradiksi sama poligami, ketahuan ini. Ya, terus. Ya, kalau yang kedua, Ya. saya nggak berharap ya Ustaz. Ya. Tapi saya punya anak wanita yang pada saat ini masih kafir. Saya selalu berdoa semoga dia mendapat hidayah di kafir. Amin ya Allah. Saya ingin bertanya Ustaz, apabila dia akhirnya berjodoh Ustaz, dan jodohnya itu dari kaum kafir juga. Saya nggak benar, tapi seandainya gitu Ustaz, dan mereka meminta izin kepada saya sebagai ibu, saya Ya. harus bagaimana Ustaz? Kasih Ustaz. Iya. Masya Allah. Pertanyaannya berat-berat ini ya. Ya, begini Ibu, bahwa kalau kita taat kepada sebagai muslimah, kan harus taat kepada Allah dan Rasul. Ati Allah wa ati Rasul. Bentuk taat kita kepada Allah adalah yakin dengan firman Allah, tidak memilah-memilih. Al-Quran sangat jelas dalam surah An-Nisa ayat 3, fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a, nikahilah wanita 2, 3 atau 4, dan itu ayatnya jelas. Poligami itu boleh ya, selama seorang suami itu berlaku adil. Jadi kalau tidak berlaku adil, ya wahidatan, cukup satu aja. Kalau tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu saja. Jadi kita tidak boleh antipati kepada poligami, karena poligami itu adalah syariat. Justru kita harusnya antipati kepada perzinahan yang sekarang sudah makin menjadi jadi kan.
homoseksual, lesbian, ya kan ya, udah luar biasa. Poligami dibahas. Poligami itu syariat. Iya, malah kan ada yang parah ini, ada ibu-ibu yang ngomong, ibu pejabat, lebih baik ya suami saya jajan daripada kawin lagi. Astagfirullahaladzim. Ini kan parah namanya kan. Sampai begitu ungkapannya, terus si pejabat tadi ngomong gitu. Iya, makanya kan parah banget ini. Ini berarti kan pemahaman syariat yang salah ini. Poligami itu syariat. Zina sangat besar dosanya. Wala taqrabu zina innahu kana. Oh, ada. Enggak ada hal. Enggak ada. Hore. Dalam Quran, dalam hadis saya tidak menemukan suami wajib izin kepada istri, enggak ada. Nanti kalau ketahuan begitu gimana? Ya enggak masalah. Ya kalau saling ridho. Maksudnya berarti kan si laki-lakinya ini harus siap untuk mengedukasi. Oh iya, makanya dulu dilakukan oleh almarhum Haji Muhammad ini edukasi dulu. Edukasinya bukan sehari 2 kali, berapa tahun beliau. Iya, prosesnya panjang, nggak langsung ujuk-ujuk langsung nikah lagi, enggak. Prosesnya panjang, pemahaman dulu, baru setelah ikhlas. Bahkan saya punya sahabat lebih hebat lagi. Iya, dia malah yang nikahin istri kedua ketiga dia sendiri, dia yang bawa. Dia yang nemenin, ya Allah, Masya Allah, itu istri yang pertama sama surga. Waduh, itu kalau belum mati jangan dikubur. Ya, jadi artinya begitu. Jadi poligami adalah syariat, boleh ya. Sekali lagi bukan wajib, boleh karena Al-Quran jelas, An-Nisa ayat 3. Dan lu satu-satu dulu, ini yang belum jelas pertanyaan. Iya, bingung. Belum dijawab semua ini. Oke dah. Jadi jawaban saya begitu ya. Kemudian makanya kita selalu berdoa kepada Allah. Yakin doa itu mustajab. Mudah-mudahan anak ibu menjadi muslimah dan mendapatkan suami yang soleh muslim juga. Insyaallah. Amin. Demikian apa lagi ya? Kita mana dulu nih? Kesian yang belakang. Dari tadi Ibu Sri. Ya itu saya nggak tahu. Tunggu. Ntar dulu Mi. Kasihan ini dari tadi udah ini terus dari pas nanya nih. Masih lama Mi, masih. Ya masih lama ya. Ayo Bu Ya. Sri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jakarta. Misalnya Ya. Misalnya. ada suami yang ngasih uang belanja ke istri itu, Ya. mohon maaf, dia tahu kurang, Ya. jadinya kan bantu-bantu. Ya, terus Dibantu itu malah ngandelin pokoknya gimana tuh Ustaz? bantu. Semua dia mengandalkan penghasilan itu gimana Ustaz? Oh, mengandalkan. Allah. Yang kedua misalnya Ya. suami yang minjem dulu gitu tadi tapi ngadalin itu gimana Ustaz? Suami minjem duit istri, Tapi nggak ngajarin. tapi nggak dikembaliin. Iya. Biasa. Saya juga sering. Ya. Yang pertama, subhanallah. Ya, seluruh rumah tangga luar biasa nih ya. Jadi Ibu Sri ya, yang pertama adalah bahwa kewajiban suami itu memberikan nafkah. Tidak ada istri itu wajib mencari nafkah, nggak ada. Kalau dapat izin maka silakan, karena memang. Tapi ini saya mendengar bukan survei ya, beberapa kisah nyata. Setelah istrinya ikut bantu, ternyata rezekinya lebih sedikit dibandingkan suami bekerja. Itu banyak begitu. Ini mungkin survei kali ya. Banyak suami yang bekerja, ternyata rezekinya sedikit kurang gitu. Istri bantu, malah lebih kurang gitu. Malah kurang berkah dari Allah. Karena memang melangkahi kodrat. Tapi harus diingat, Rasulullah SAW menikahi Khadijah. Khadijah itu kan seorang konglomerat, perempuan kaya raya yang luar biasa kaya. Bahkan Rasulullah pun kaya juga waktu bekerja, dan juga dia punya bisnis sendiri. Dia menikah Khadijah itu dengan sekitar 5 miliar mas kawin dan maharnya. Mana ada di sini laki-laki yang mahar 5 miliar? Nah, Rasulullah kaya menikahi Khadijah sampai begitu. Nah, setelah menikah Khadijah itu jadi ibu rumah tangga, tidak ngurus bisnis lagi, yang ngurus Rasulullah SAW. Nah, artinya adalah kewajiban suami memberikan nafkah
istri itu taat kepada suami. Tapi kalau suami mengizinkan mencari nafkah, silakan. Kalau penghasilan istri lebih banyak daripada suami, wah ini nih, yang khawatir begini nih, kan merasa dia lebih hebat. Lu nikah sama gua kodol, akhirnya diusir itu suami. Astagfirullahaladzim. Namun tidak ada harga diri jangan seorang suami seperti ini. Yang kedua, ya kalau suami minjem uang istri wajib bayar, sama dengan dia minjem uang orang lain, sama. Karena itu adalah kewajiban untuk melunasi hutang, ya. Karena hutang kepada manusia wajib dibayar, sama dengan hutang kepada orang lain, apalagi kepada istri sendiri. Ya kan tadi kan sudah disampaikan, uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang suami dan istri. Demikian ya, boleh dipahami. Mana dulu nih? Ibu Francisca tadi. Oh Francisca, oh ya, silakan Ibu Francisca. Ini zonasi jauh. Di mana? Dari mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Siska dari Cikarang. Sekarang, Jauh kan? Jelasin kasih Ustaz. iya kasih sekarang. Mohon izin bertanya Ustaz. Ya, Ini masalah ketaatan dengan suami ya. ya, Seandainya seorang istri itu kan dia mualaf tapi dia itu kurang banget untuk pemahaman agama Islam. ya, Sedangkan suaminya itu memang khawatir karena terlalu khawatir jadi banyak banget larangannya. Memang kalau untuk keluar rumah wajar ya kalau memang tidak ada kepentingan mungkin saja. Tapi Ya. dengan kita ingin ikut kajian ataupun ingin belajar agama Islam di luar, bukan di rumah memang ada kajian di luar, itu sampai dilarang itu loh. Terus sampai akhirnya istrinya itu keras kepala kan, keras kepala pengen banget ikut, pengen banget ikut kajian itu, akhirnya ikutlah gitu. Tapi dengan catatan suami itu antara iya dan enggak gitu kasih izinnya gitu. Jadi sebenarnya nggak kasih izin sebenarnya, tapi karena istrinya keras kepala jadi ya seperti itu mengizinkan juga. Iya, iya. Sah jatuhnya ya. Itu jatuhnya hukumnya bagaimana Ustaz? Apakah berdosa atau bagaimana? Terima kasih Ustaz. ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah pemimpin bagi istri. Suami adalah imam, istri adalah makmum. Imam ruku, istri ya ruku. Imam sujud, sujud. Imam tidak, imam salam, istri itu ikut salam. Kita wajib taat. Selama ketaatan itu ya ati Allah dan Rasul. Selama suami yang taat kepada Allah, suami taat kepada Rasul. Tapi kalau suami yang tidak taat kepada Allah dan Rasul, ya kita boleh dengan bahasa yang santun tentunya, ya untuk minta izin, minta ridho. Ya kita sampaikan ini kan kajian, mengaji, ilmi, ya kan ini perintah Allah dan Rasulnya. Itu kita sampaikan dengan bahasa yang santun juga mengundi, ya mohon dipahami begitu, sampaikan kepada suami itu supaya suami mengizinkan untuk menuntut ilmu. Sebenarnya memang wajib izin. Dulu ada kisah nyata di zaman Nabi ya, seorang istri yang taatnya luar biasa kepada suaminya. Suaminya sebelum berangkat jihad menyampaikan, ya Neng, jadi istilahnya ya, saya berangkat jihad, kalau saya belum pulang, kamu nggak boleh kemana-mana. Ya akhirnya udah jihad kan zaman dulu tuh bisa sebulan 2 bulan lama kan. Dari kabar dari tetangganya, tetangga dari keluarganya, orang tua ibu sakit keras, mohon dijemput, mohon ditengok. Akhirnya dia ngomong begini, mohon maaf Bu, suami saya sebelum berangkat jihad menyampaikan saya tidak boleh kemana-mana sebelum dia pulang. Ya udah pulang, sakitnya tambah parah, ngadu lagi, tolong dong tengokin. Ya orang tua ibu sudah semakin keras sakitnya udah sakaratul maut kan. Mohon maaf, suami saya ya menyampaikan amanah saya nggak boleh kemana-mana kecuali dia pulang sampai meninggal. Ya lalu datang lagi, tolong dong Bu, tengok orang tua ibu yang sudah meninggal dunia, lihat terakhir kalinya. Mohon maaf, suami saya menyampaikan amanah saya nggak boleh kemana-mana. Bingung nih orang ini. Tetangga tadi ada ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada seorang istri, mulai orang tuanya sakit tambah parah,
sakaratul maut, meninggal dunia, enggak boleh, enggak nengok, ya, sama sekali. Alasannya karena suaminya belum pulang dan amanahnya begitu. Bagaimana ya Rasulullah? Rasul tersenyum, hai sahabat, baru saja malaikat Jibril memberitahuku bahwa seluruh dosa orang tua itu diampuni oleh Allah. Masya Allah. Dan dia masuk surga karena memiliki anak yang sangat-sangat solehah yang taat kepada suaminya. Tuh sampai begitu. Allah Akbar. Ya kalau kita sih sekarang zaman WA, zaman handphone ya, zaman teknologi, ya kayaknya emang nggak mungkin itu terjadi. Yang ini zaman belum ada seperti itu. Saking taatnya kepada suami, dia sampai seperti itu. Makanya wajib izin. Istri wajib izin, lalu juga memberikan pengertian agar suami bisa rela, ikhlas mengizinkan ya ibu untuk datang ke pengajian. Ya, wallah. Ada lagi? Mami. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Mami. Banyak ganti-gantian aja. Tadi gantian ngalah dulu ya, siapa dulu ya? Allah bisa. Nanti kalau singkat ya padat. singkat padat aja, langsung ke inti pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Mami Julis dari Jalan Jakarta. Oh Jakarta ya. Saya mau tanya ke Ustaz ya, kalau suami istri itu istri harus cinta sama suami, Iya. dan suami pun cinta sama istri. Ya, Dan memang suami saling cinta. Iya. Tapi si laki-laki ini suaminya cintanya dibagi-bagi dan tidak adil. Apakah si istri harus taat kepada suami yang tidak adil? Pertanyaannya unik-unik. ini unik. Iya. Ini poligami dia maksudnya nih. Iya. Saling cinta. Rasulullah itu punya istri, ada dua riwayat, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 9. Ya. Seluruh istrinya adalah taat kepada suaminya ya Rasulullah. Pernah memang Aisyah itu cemburu karena Rasulullah itu menceritakan tentang kebaikan Khadijah. Padahal Khadijah udah wafat. Saking cemburunya, pelepah kurma daun yang basah ditaruh di dadanya sampai kering. Saking cemburunya. Ketika Rasulullah menceritakan kebaikan Khadijah seperti apa wanita yang luar biasa, ya. Padahal udah meninggal. Itulah wanita memang cemburuan. Ya, iya begitu. Mungkin perasaan kalau wanita itu memang. Makanya kalau agama itu tidak cukup dengan perasaan, harus dengan iman. Kita yakini semua perintah Allah itu tidak ada yang menyengsarakan. Semua perintah Allah itu membahagiakan. Ya kan ya, termasuk poligami. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya justru adil dalam pengertian. Itu dalam pengertian adil bukan cinta. Kalau cinta nggak mungkin. Pasti ada yang lebih cinta. Adil dalam Al-Quran yang dimaksud adalah masalah harta, pembagian harta. Misalnya isi yang pertama 10 juta sebulan, isi yang kedua 5 juta, itu adil namanya. Kalau 10 juta ya 10 juta harus sama. Kalau masalah adil dalam harta, kalau dalam cinta memang sulit. Jangankan kita manusia biasa, nabi saja sampai lebih cinta Khadijah dengan Aisyah. Padahal Khadijah udah wafat. Sampai begitu. Proporsional Pak Ustadz, maksudnya dalam pembagian pendapatan. Maksudnya istri pertama misalkan anaknya 3. Oh. Dia wajar dong dikasih 10 juta. Nah istri kedua katanya masih anaknya 1. Dia cukup dengan 5 juta, bukannya seperti itu yang dikatakan adil. Proporsional maksudnya. Oh itu nanti penjelasan lain. Tadi kan saya kan cuma menceritakan nilai lagi, nama pertanyaan lagi semuanya. Nama pertanyaan baru lagi ya. Iyalah nanti adil itu dalam pengertian ya bisa seperti itu kan, anaknya mungkin karena anaknya 10, yang satu anaknya cuma 2, ya kan pasti berbeda kan pengertian. Iya, terima kasih ya. Iya, proporsional adil. Iya. Tapi pada intinya begini, pada intinya adalah keadilan itu bukan pada hati ya, adil itu pada harta. Pembagian nafkah lahir. Kalau nafkah batin memang agak, nafkah batin pun kalau misalnya 3 hari, istri yang pertama, istri kedua harus 3 hari juga. Misal 7 hari, 1 hari kemarin. Iya. Tidak adil dalam sehari-harinya begitu. Apakah si istri ini harus taat bukan peraturan si suami, tapi dia tidak adil dengan peraturannya sendiri. Taat
wajib taat. Istri itu wajib taat kepada suami selama ketaatannya tidak dalam maksiat kepada Allah, wajib. Iya, kalau suami melanggar yang dosa suami bukan istri. Kalau suami yang melanggar dosa istri, gitu ya, dosa suami maksudnya. Allah. Ada lagi pertanyaan? Siapa lagi nih? Nah, bukannya udah dijawab tadi. Ada pertanyaan lain Pak Ustaz. Mbak bingung, saya bingung untuk yang belakang dulu, Bang Anu ya. Bulita dari tadi. Yang kacamata nih. Udah lama dari tadi, maaf Ibu ya, maaf. Ya, batasin ya, 4 menit lagi. 5 menit lagi ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita dari Jonasi Jakarta. Ya, dengan Ibu? Dengan Ibu Rita. Ya, Rita. Ya, sama seperti pertanyaan dengan Kak Surya. Ya. Anak saya kan lahir dari Nasrani, ini sudah Muslim. Iya, alhamdulillah. Namun juga dengan kedua orang tua saya yang non Muslim. Ya. Nah, kalau seandainya mereka nanti ada niat untuk menikah, apa perlu minta izin dengan ayahnya, dengan bapaknya itu bagaimana Ustaz? Lalu yang kedua, tadi Ustaz bilang kalau poligami itu tidak perlu izin dengan istri. Poligami lagi. Cukup waktunya. Iya. Tapi itu katanya memuliakan wanita. Iya. Kenapa tidak ada harga dengan istri yang pertama sampai tidak minta izin? Itu Ustaz. Karena ibu ujungnya. Selesai jawaban. Iya. Yang pertama, kalau ayahnya itu masih beda agama, maka nanti menikahkan adalah wali hakim. Itu kantor urusan agama ya. Jadi hakim itu adalah yang ditunjuk oleh pemerintah, Kementerian Agama, yaitu dalam hal ini kantor urusan agama. Jadi nikahnya begitu. Ya. Jadi nikahnya dengan wali hakim, penghulu, dinikahkan jadinya. Karena bapaknya adalah bukan Islam, gitu kan? Ya kalau hadir boleh, hadir aja boleh. Iya, saksi aja mungkin ya dia menyaksikan, tapi wali hakimnya harus ya. Yang kedua tentang poligami lagi pertanyaan ini jawabnya bukan saya, sudah ngalamin. Allahu Akbar walillahil hamd. Memang dalam fikih seperti itu, Bu. Dalam fikih itu seorang suami ingin menikah lagi tanpa izin istri sah ya. Tapi kan perasaan beda nanti. Kalau perasaan memang ini etika akhlak bukan kepada hukum, beda ya. Hukum dengan akhlak itu beda. Hukum itu kan sanksi, hukum itu adalah syariat. Salah syariat, suami boleh nikah tanpa izin istri, boleh tanpa izin istri. Tapi bagian daripada akhlak seorang suami yang baik, yang soleh, menyampaikan bahwa saya sudah nikah lagi, nah itu boleh, ya. Misalnya, ya. Demikian ya. Ada lagi pertanyaan, jangan poligami terus lah, yang lain aja. Padahal saya dari awal nggak pernah bahas poligami ini. Masalah kewajiban suami istri. Terakhir, ini kasihan Ustaz masih ada waktu jadwal Iya. lain. Terakhir. Burita terakhir Burita. Banyak banget keluar dari tema ini. Iya ya. Ya terakhir ya yang lain wakili aja ya. Nanti bisa di WA aja langsung ke saya kalau mau pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Pak Ustaz, Ya. dari Bogor. Ya, Saya mau bertanya Pak Ustaz. ya gimana? Apa namanya yang tadi Pak Ustaz katakan ya, Ya. kalau misalkan suami pendapatannya kurang gitu kan. Ya, Nah, yang selama saya ngalamin itu saya nggak betah Pak Ustaz. Jadi apa namanya? Tapi sih yang kalau dengan pernikahan pertama itu karena ada KDRT ya, jadi saya memilih untuk berpisah gitu kan. Nah saat ini tuh kadang-kadang suka kesemambur, maksudnya kesemambur itu gini loh Pak Ustaz, dia rajin ibadah gitu kan. Tapi nggak tahunya secara ekonomi nggak menunjang juga, itu gimana tuh Pak Ustaz? Apakah tetap harus dipilih yang seperti itu atau gimana? Atau kalau saya sih juga orangnya nggak matre, maksudnya kalau memang Allah menurunkan rezeki dari saya, oke saja sih gitu loh. Gitu. Gimana Pak Ustaz? iya. Jadi ini kan tergantung ibu yang memilih seperti apa. Tadi kan dalam hadis tadi nikahi
ya laki atau istri itu karena kayanya, karena cantik gantengnya, tampannya, karena hartanya, karena keturunan, karena agamanya. Agama ini harus diberikan pengertian ya, yaitu agamanya Islam, asli ya, akidahnya sama, ibadahnya, akhlaknya, kewajiban dia bisa nggak memenuhi sebagai seorang suami. Apa itu kewajibannya? Itu memberikan nafkah. Kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin. Kalau suami tidak bisa memberikan nafkah, berarti dia agamanya dipertanyakan. Begitu ya. Kalau arti sekufu itu gimana Pak Ustaz? Sukuku itu ya kalau bahasa kita tuh iya satu tingkat lah ya, apa ya? Iya selaras. Kalau orang-orang apa namanya itu bibit bobot bebet kayak gitu ya. Istilah dulu tuh ada bibit bobot bebet, ya, silakan boleh. Tapi yang paling penting agama. Jadi dalam pengertian agama ini harus luas mananya, akidah, ibadah, akhlak, itu, ya kan? Ya, demikian ya. Karena waktu sudah jam 7, pas jam 7. Nanti yang masih belum ingin bertanya, silakan hubungi nomor WA saya 0896 7508 2013. Kenapa Ustaz? Allah alam bisa 0896